Muda, lokasi berikutnya yang kita kunjungi adalah sebuah museum yang terletak di tengah kota Jakarta dan memiliki sebutan Museum Gajah. Apakah itu? Ya, benar sekali, Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Indonesia adalah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang berdiri pada 24 April tahun 1778. Museum Nasional Indonesia menjadi museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Kali ini, tim Indonesia mau mengajak Sobat Muda untuk melihat wajah baru Museum Nasional yang sempat mengalami kebakaran. Seperti apa? Let's go! Sobat Muda, sebelum melihat wajah baru Museum Nasional, kita bahas dulu yuk kilas balik kebakaran yang terjadi di Museum Nasional. Ya, pada 16 September 2023, Jakarta digemparkan dengan berita kebakaran yang terjadi di Museum Nasional Indonesia. Sebanyak kurang lebih 56 personel dengan 14 unit mobil pemadam mencoba memadamkan kobaran api yang melahap area museum. Tercatat ada 902 koleksi museum dan 6 ruangan museum pun terdampak dalam tragedi tersebut. Kini, setelah ditutup selama 1 tahun untuk menjalani perbaikan, tepat pada 15 Oktober 2024, Museum Nasional kembali dibuka untuk publik dengan wajah baru yang lebih modern dan digital. Pembukaan kembali Museum Nasional Indonesia setelah insiden kebakaran menjadi awal baru bagi Museum Indonesia karena menghadirkan fasilitas modern, pameran interaktif dan edukatif yang lebih mendalam. Memasuki museum, kalian akan disambut dengan arca Ganesha yang sengaja diletakkan untuk menolak energi jahat yang masuk sesuai dengan simbol keyakinan dari masyarakat sejak zaman dahulu. Melihat lebih dalam area, di sekelilingnya terdapat juga arca-arca kuno lainnya. Selain itu, di sini kita dapat melihat arca seorang ratu dan arca terbesar di Museum Nasional bernama Bhairava Buddha. Uniknya, penataan dan peletakan dari setiap arca di sini memiliki makna yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan bagaimana maknanya pada zaman dahulu. Bergeser ke ruangan selanjutnya, kalian dapat memasuki area yang menjadi salah satu ruangan yang terbakar di Museum Nasional Indonesia. Jika kalian mengelilingi area ini, terlihat di setiap sudutnya seperti tembok yang hangus terbakar, hingga jendela kayu yang kini berubah menjadi arang akibat kebakaran yang terjadi. Area ini sengaja dibuat agar para pengunjung dapat melihat secara langsung dampak dari tragedi kebakaran. Selanjutnya, ada pameran menabuh nekara menyiram api. Pameran ini merupakan kali pertama dalam upaya pemulihan Museum Nasional Indonesia yang dinarasikan secara rinci dan transparan kepada publik. Ya, memasuki area pameran, kalian akan melihat foto-foto momen saat kebakaran terjadi hingga perjalanan pemulihan selama 1 tahun terakhir. Tak hanya itu, pihak Indonesia Heritage Agency dan Museum Nasional Indonesia juga sengaja memamerkan tumpukan puing sisa kebakaran. Bergeser sedikit ke sisi lain ruangan, Sobat Muda akan melihat berbagai koleksi pameran yang terdampak dari kebakaran. Mulai dari keris hingga patung Buddha, semua tersusun dalam lemari kaca yang di depannya terdapat layar interaktif yang memuat berbagai informasi koleksi-koleksi tersebut. Sekarang, saatnya kita masuk ke bagian pameran repatriasi yang mengangkat tema kembalinya warisan budaya dan pengetahuan Nusantara. Koleksi yang dipamerkan meliputi 760 benda bersejarah yang dipulangkan selama 2 tahun terakhir berupa lukisan, arca, hingga perhiasan. Di antara koleksi yang dipamerkan terdapat 6 arca Candi Singasari yang dipulangkan dari Rijksmuseum Amsterdam setelah 2 abad berada di Belanda. Koleksi tersebut termasuk arca Nandi. Menelusuri ruangan lainnya, Sobat Muda dapat melihat berbagai suku di Indonesia, mulai dari barat hingga timur Indonesia. Ruangan inilah yang mengantarkan kalian untuk bergeser ke area paling ikonik di Museum Nasional Indonesia, yaitu mengenal paras Nusantara yang merupakan teknologi pengenalan identitas melalui struktur wajah. Pertama, kalian harus berfoto terlebih dahulu, lalu wajah kalian akan terdeteksi di layar untuk mengetahui asal-usul, ras, dan suku. Berdasarkan kecocokan dari 78 lukisan karya maestro Raden Mas Pring Gadi pada tahun 1935.
Jika ingin mengabadikan hasil instalasi interaktif ini, foto dapat dicetak dengan harga Rp10.000 ya. Nah, sobat muda, kalau kalian ingin mencoba fitur ini, tim @Indonesia sarankan agar kamu datang di hari kerja, yaitu Selasa hingga Kamis. Karena jika kamu datang di akhir pekan, maka jumlah pengunjung yang mengantri sangat banyak. Sobat muda, salah satu ruangan yang tak boleh terlewatkan jika kalian berkunjung ke museum ini adalah ruang imersif, yaitu ruang pamer yang mengadaptasi inovasi teknologi menggunakan teknologi visualisasi dan audio yang canggih untuk menciptakan pengalaman yang menyeluruh dan mendalam. Bahkan kita bisa merasakan setiap gerakan yang ada dalam video saat diputar. Pokoknya seru banget sobat muda. Masih banyak keseruan dan edukasi yang dapat kalian temukan di Museum Nasional Indonesia ini loh. Nah, jika sobat muda ingin merasakan sensasi langsung berkunjung ke Museum Nasional Indonesia, kalian dapat berkunjung di hari Selasa hingga Minggu. Soal tarif tiket masuknya masih terjangkau kok sobat muda, yaitu Rp15.000 untuk anak-anak, Rp25.000 untuk dewasa, dan Rp50.000 untuk wisatawan mancanegara. Oh ya, saat berkunjung pastikan baterai handphone kalian penuh dan tetap mentaati aturan yang ada di museum ya. Selamat mencoba!